Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai ketenaga kerjaan. Sebelum itu, apa sih ketenaga kerjaan itu? Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lalu, apa saja sih yang ada dalam ketenaga kerjaan? Mari kita belajar. Oke, kita masuk ke materi ketenaga kerjaan. Kita mulai dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya, angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, yaitu 15-65 tahun, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Dan yang terakhir ada kesempatan kerja, suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja, namun bisa diartikan juga sebagai permintaan atas tenaga kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja. Nah, di sini ada beberapa jenis tenaga kerja berdasarkan kriterianya. Nah, untuk yang pertama ada berdasarkan kemampuannya. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik sendiri adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Contohnya ada dokter, dosen, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Lalu tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Nah, contohnya itu ada montir, supir, tukang jahit, dan sebagainya. Lalu ada juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, di sini tenaga kerja ini hanya mengandalkan tenaga. Dia tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Contohnya ada kuli, pembantu rumah tangga, buruh, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dibagi 3 juga, ada tenaga kerja bagian umum dan administrasi, tenaga kerja bagian pemasaran, tenaga kerja bagian produksi. Nah, tenaga kerja bagian umum dan administrasi adalah tenaga kerja yang bertugas mengurus segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dan hal-hal yang lain yang penting tidak berhubungan dengan pemasaran dan produksi. Nah, untuk yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran itu tenaga kerja yang bertugas untuk memasarkan produk atau barang-barang yang telah selesai diproduksi. Dan yang terakhir ada tenaga kerja bagian produksi. Nah, tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang membuat atau memproduksi barang yang tadi dipasarkan oleh tenaga kerja bagian pemasaran. Next, ada tenaga kerja menurut sifatnya. Itu dibagi menjadi 2, ada tenaga kerja jasmani dan ada tenaga kerja rohani. Nah, di sini tenaga kerja jasmani itu mengandalkan tenaga daripada kemampuan dan kecerdasan otak maupun pikiran. Sedangkan untuk rohani itu kebalikannya. Jadi itu mereka mengandalkan kecerdasan otak dan pikiran. Jadi mereka tidak mengandalkan tenaga saja. Lalu jenis yang terakhir itu tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. Nah, tenaga kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang terjun langsung menangani suatu produk atau barang. Tenaga kerja jenis ini biasanya berada di area produksi barang. Lalu tenaga kerja tidak langsung itu kebalikannya. Jadi mereka itu tidak terjun langsung untuk menangani produk dan barang.
Selanjutnya ada tingkat partisipasi angkatan kerja dan dependensi rasio. Nah, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah presentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berada pada usia kerja. Sedangkan untuk dependensi rasio adalah perbandingan rasio antara jumlah penduduk usia non-produktif 0 sampai 14 dan 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 65 tahun ke atas. Nah, di situ sudah ada contoh soalnya, kalian bisa melihat ya. Ada rumusnya juga, nanti bisa kalian coba mencari soal dan mengerjakannya. Lalu ada masalah ketenaga kerjaan. Nah, di sini masalahnya ada beberapa. Yang pertama itu rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan pengangguran. Selanjutnya, nah di sini ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tadi kan salah satu masalah dari ketenaga kerjaan itu ada rendahnya kualitas. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tersebut. Nah, ada dua jalur. Yang pertama itu jalur formal, yaitu sekolah umum seperti SMA, SMP, SD, seperti itu. Dan lalu ada sekolah kejuruan, itu yang kalian ketahui itu SMK ya. Lalu yang ketiga itu ada kursus. Nah, kursus ini ada banyak ya. Ada kursus menjahit, kursus memasak, kursus nyalon, banyak sekali ya. Lalu yang kedua ada jalur non formal. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama itu latihan kerja, yaitu kegiatan untuk melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu sesuai tuntutan kerja. Nah, Departemen Tenaga Kerja sudah mendirikan BLK, yaitu Balai Latihan Kerja di setiap daerah tingkat 2. Nah, lalu ada magang, yaitu latihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja. Contohnya ini seperti ibu sekarang. Nah, ibu itu sedang magang di sekolah kalian. Nah, ibu itu magangnya adalah untuk mengajar kalian langsung di tempat kalian belajar, yaitu adalah sekolah, seperti itu. Dan yang ketiga ada meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja. Nah, jika kualitas keterampilan kalian itu sudah baik, nah kalian itu butuh untuk memiliki kualitas mental dan spiritual, karena nanti ini sangat penting saat kalian memasuki dunia kerja. Nah, yang selanjutnya ada sistem upah. Pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi para pekerja. Nah, pengertian ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi upah itu adalah gaji yang diterima pekerja. Di Indonesia sendiri menggunakan sistem upah minimum regional atau UMR. Nah, dalam perhitungan upah minimum juga ada rumusnya, yaitu adalah gaji pokok dan tunjangan tetap itu ditambah. Nah, gaji pokok itu sendiri adalah 75% dari upah minimum, tunjangan tetap itu 25% dari upah minimum. Nah, selanjutnya ada macam pemberian upah. Di sini ada 9 macam pemberian upah. Yang pertama ada upah waktu. Diberikan berdasarkan waktu atau lama bekerja dari seseorang pekerja. Contoh, seorang pengasuh akan dibayar 1 juta per minggu. Jadi lama waktu bekerja dia adalah 1 minggu dan dia menerima upah sebanyak 1 juta. Yang kedua ada upah borongan, diberikan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dan pekerja. Contohnya, pekerja itu akan digaji 500.000 apabila menyelesaikan pesanan konsumen sebanyak 100 barang, seperti itu. Nah, yang ketiga ada upah premi. Upah premi sendiri ini adalah kombinasi dari pemberian upah prestasi dan upah premi itu sendiri. Misalnya, seorang pekerja menyelesaikan 30 barang dalam 3 jam akan dibayar sebesar 200.000. Nah, kelebihan dari barang yang dia buat selama 3 jam itu ada 20 barang. Nah, 20 barang itu akan diberi upah premi sebesar 150.000, seperti itu. Selanjutnya ada upah partisipasi.
upah ini diberikan kepada pekerja sebagai bonus dari keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku. Lalu ada upah indeks, di mana upah ini akan diberikan sesuai dengan besarnya biaya hidup. Jadi semakin besar biaya hidup, maka semakin besar pula upah yang akan diberikan. Selanjutnya ada upah skala. Upah skala berubah ini diberikan apabila jumlah penjualan semakin besar. Jadi semakin besar jumlah penjualan, maka semakin besar pula jumlah upah yang akan diberikan. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi semakin kecil, upah juga akan semakin kecil. Lalu di sini ada upah prestasi. Nah, tadi kan sudah disinggung ya upah prestasi itu. Nah, upah prestasi sendiri adalah jika semakin banyak barang atau jasa yang dihasilkan, maka pekerja akan memperoleh upah prestasi. Seperti itu. Lalu ada upah produksi, diberikan sesuai dengan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada upah mitra usaha, di mana upah ini seperti upah bonus, namun diberikan dalam bentuk saham atau obligasi. Selanjutnya ada pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, yang tidak mencari pekerjaan dan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, lalu juga yang sudah diterima bekerja tetapi belum memulai pekerjaan. Tingkat pengangguran itu bisa diukur ya. Rumusnya adalah jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, di sini ada penyebab pengangguran. Nah, ada banyak sekali ya penyebab pengangguran itu. Di sini ada tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari pencari kerja, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada jenis pengangguran. Nah, jenis pengangguran ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan lama waktu bekerja dan berdasarkan penyebabnya. Untuk yang lama waktu bekerja itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau sama sekali tidak bekerja. Lalu pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya. Contohnya ada seorang sarjana pendidikan namun dia bekerja sebagai pegawai bank. Lalu yang terakhir ada setengah menganggur, di mana tenaga kerja yang bekerja tetapi bila diukur dari jam kerja, upah, produktivitas, dan jenis pekerjaannya itu tidak optimal. Lalu di sini ada berdasarkan penyebabnya itu dibagi menjadi 8 ya, itu bisa kalian lihat. Ada pengangguran musiman, ini merupakan pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Terus ada pengangguran friksional, disebabkan oleh pergeseran pekerja yang ingin berpindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain dalam rangka mencari pekerjaan yang lebih bagus dan cocok. Lalu ada pengangguran struktural, yakni pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur perekonomian. Contohnya ada perubahan struktur agraris menjadi perubahan struktur industri. Lalu ada pengangguran konjungtur, di mana terjadinya pengangguran ini disebabkan oleh pergerakan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Lalu selain 4 tadi ada juga pengangguran voluntary, pengangguran upah tinggi, pengangguran teknologi, dan pengangguran ketidakcakapan. Next ada dampak pengangguran. Ya, pasti ya pengangguran pasti memberikan dampak terhadap perekonomian maupun segi sosial. Nah, untuk yang segi ekonomi ada produk domestik bruto mengalami penurunan. Jelas ya di sini PDB akan turun karena orang yang tidak bekerja itu tidak akan menghasilkan barang dan jasa. Otomatis PDB pun akan turun. Nah, pendapatan per kapita menurun. Nah, di sini PDB sudah turun, pasti pendapatan per kapita pun akan turun. Karena PDB itu turun
PDB itu turun ya. Lalu ada menghambat investasi usaha, daya beli masyarakat menurun, dan resesi ekonomi. Lalu di segi sosial ada perasaan rendah diri. Nah, di sini pasti orang yang menganggur itu merasa rendah diri karena dia itu tidak bekerja. Mungkin tetangganya itu bekerja tapi dia tidak, pasti dia akan merasakan rendah diri. Gangguan keamanan masyarakat. Nah, kenapa di sini ada gangguan keamanan masyarakat? Karena jika orang menganggur itu lebih memiliki potensi untuk melakukan kegiatan tindakan kriminal. Nah, seperti mencuri, merampok, pokoknya melakukan tindakan kejahatan demi memenuhi kebutuhannya. Lalu ada juga biaya sosial tinggi. Nah, di sini kan berarti pengangguran itu tidak memiliki penghasilan. Berarti orang yang menanggung biaya pengangguran itu akan meningkat biaya sosialnya karena dia harus membiayai pengobatannya kalau sakit dan membiayai kebutuhannya sehari-hari seperti itu. Lalu ada keretakan rumah tangga. Nah, ekonomi itu pasti sangat penting ya dalam suatu rumah tangga. Jika salah satu suami itu tidak memiliki penghasilan, pasti itu akan mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti itu. Nah, ada juga upaya mengatasi pengangguran. Nah, di sini secara luas itu untuk mengatasi pengangguran ada memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja ke luar negeri, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha. Selain upaya tadi, ada juga upaya yang lebih khusus ya, seperti cara mengatasi pengangguran struktural. Nah, itu ada 3, coba dibaca. Memindahkan pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan, terus membuka pendidikan dan pelatihan bagi pengangguran, lalu ada meningkatkan mobilitas, perputaran modal, dan tenaga kerja. Ada juga yang pengangguran konjungtur. Nah, cara mengatasinya dengan meningkatkan daya beli masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk menggunakan pendapatannya membeli barang dan jasa, menciptakan teknik-teknik promosi yang menarik. Lalu ada juga pengangguran friksional. Cara mengatasinya dengan menyediakan sarana informasi lowongan pekerjaan yang cepat, mudah, dan murah kepada pencari kerja. Misalnya dengan menempelkan iklan-iklan lowongan kerja di tempat-tempat umum secara rutin. Lalu yang terakhir ada cara mengatasi pengangguran musiman. Di situ ada 2. Yang pertama, memberikan latihan keterampilan yang lain seperti menjahit, mengelas, menyablon, dan membordir. Dengan demikian, tenaga kerja itu memiliki keterampilan untuk menunggu. Saat mereka menunggu itu bisa digunakan keterampilan itu untuk memperoleh pendapatan. Mereka membuat barang dan kemudian dijual, akhirnya memperoleh pendapatan. Jadi mereka tidak menganggur. Lalu ada segera memberikan informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain. Nah, itu tadi upaya-upaya mengatasi pengangguran. Nah, sekarang silahkan kalian pelajari dan pahami seluruh materi ketenagakerjaan, karena minggu depan itu agenda kita adalah penilaian harian bab ketenagakerjaan. Ibu ingin kalian semua itu sungguh-sungguh dalam belajar, biar nanti nilainya itu bisa bagus. Nah, ibu juga memberikan tugas merangkum untuk kalian mengenai bab ketenagakerjaan. Nah, tujuan ibu sendiri memberikan tugas kalian untuk merangkum ini agar kalian lebih bisa mendalami materi hari ini. Seperti itu. Jadi semangat dan selamat belajar. Nah, itu tadi materi dari Ibu hari ini. Silahkan kalian pelajari lagi materinya, dan kalian boleh sekali untuk mengeksplor materi dari berbagai sumber. Terima kasih anak-anak sudah menonton video hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah Ibu letakkan di Google Classroom, dan jangan lupa untuk menuliskan kalimat yang Ibu ucapkan berikut ini. Kalimatnya adalah, saya siap untuk penilaian harian minggu depan. Oke, sekian video dari Ibu hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan melanjutkan aktivitas. Selalu jaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.